Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah ini kita ketemu lagi di pertemuan keempat. Kita akan diskusi tentang modul 4 dengan judul Total Quality Service. Nah, seperti yang kita ketahui, kualitas itu merupakan sebuah kekuatan dalam mencapai keunggulan bersaing, baik bagi perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Nah, oleh karena itu kita di sini ingin melihat total quality service itu apa saja yang akan dipelajari di dalamnya. Iya, Mbak Sulastri. Masak apa ini malam ini, Mbak Sulastri? Oke, kita lanjut. Nah, di dalam eh, modul keempat ini nanti kita akan membahas 4 materi. Yang pertama adalah total quality service, yang kedua adalah strategi implementasi total quality service, yang ketiga adalah pelayanan pelanggan dan kepuasan, yang keempat pemecahan masalah dan alat yang digunakan dalam total quality service. Mbak Trining sih, saya catatnya dulu. Oke. Ini di bagian pertama dari total quality service kita akan membahas tentang pengertian kualitas dari sudut pandang perusahaan jasa. Nah, di sini kualitas itu merupakan kekuatan dalam mencapai keunggulan bersaing, baik perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa. Kualitas pelayanan di dalam total quality management itu kualitas pelayanan itu adalah sebuah total quality management dalam perusahaan jasa, yang mana uh, istilah kualitas pelayanan itu ditemukan oleh para suranman dan dinamakan service quality atau disingkat dengan ServQual. Nah, di sini dari modul 1 kemarin kita pernah membahas tentang beberapa dimensi-dimensi dalam kualitas, yang mana dimensi dalam kualitas pelayanan itu ada 5, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empati, dan tangible. Apa saja maksud dari kelima dimensi kualitas pelayanan itu? Kita bisa lihat dari sini. Untuk reliability itu akurat dan dapat dipercaya. Responsiveness itu kesiapan memberikan pelayanan. Assurance itu garansi akan kemampuan pemberi jasa terhadap tanggung jawabnya. Empati itu perhatian terhadap konsumen. Tangible itu tersedianya bukti fisik dalam pelayanan seperti fasilitas fisiknya, yaitu fasilitas pendukung pelayanan, contohnya komputer, formulir pendaftaran, seperti itu. Nah, dari sini kalau misalnya kita lihat contoh dari sebuah layanan jasa itu, bisa saya ambil contoh adalah misalnya jasa pengiriman uang gitu ya. Mungkin teman-teman seringnya ada yang ngirim uang di toko Indo, ada yang ngirim uang lewat Western Union. Nah, kalau misalnya dari sisi dimensi reliability-nya akurat dan dapat dipercaya, itu artinya uang kita kan aman dan akan sampai sesuai dengan janji yang diberikan. Misalnya kalau janjinya cepat, ya dia bisa sampai cepat gitu. Atau kalau misalnya janjinya itu berapa hari, dia bisa sampai dalam berapa hari, misalnya seperti itu. Itu adalah bentuk dimensi reliability dari perusahaan jasa pada kenyataannya. Terus untuk responsiveness, kesiapan memberikan pelayanan. Responsiveness ini bisa ditunjukkan dengan kemampuan pemberi jasa untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pelanggannya. Seperti itu. Misalnya mau tanya informasi apa saja di situ, mereka
mereka bisa memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan itu. Selain itu, responsiveness juga bisa berbentuk kesiaptanggapan merespon konsumennya. Apakah misalnya kalau telepon gitu bisa cepat direspon atau tidak, seperti itu ya. Lalu untuk yang ketiga, assurance atau garansi akan kemampuan pemberi jasa terhadap tanggung jawabnya. Garansi ini contoh misalnya, dia bilang aman, dia bilang cepat, itu salah satu bentuk garansinya. Nah, lalu kalau yang empati, perhatian terhadap konsumen, jadi istilahnya walaupun perusahaan pemberi jasa itu istilahnya dia melakukan usaha jasa itu otomatis kan untuk tujuan uang kan ya, tapi di situ pun dia juga harus punya empati atau perhatian terhadap konsumennya, terhadap sebenarnya apa sih yang dipengenin konsumen dari jasa yang dia berikan gitu. Misalnya konsumen pengen em, pelayanannya itu ramah, konsumen pengen kalau misalnya ada pertanyaan itu juga bisa terjawab, misalnya seperti itu. Itu termasuk bentuk empati dalam arti perusahaan pun juga harus tahu apa sih sebenarnya yang diharapkan konsumen dari dirinya gitu, sehingga dia bisa menyediakan atau mempersiapkan kemampuan itu untuk bisa melayani konsumennya dengan berkualitas. Sebentar saya catat dulu. Ini ada Mbak Uswatun, Hasana. Iya Mbak, tidak apa-apa, ini belum telat. Ini baru baru juga mulai Mbak. Terus Mbak Ari, Mbak Ari. Oke, kita lanjutkan. Nah, tangible itu tersedia bukti fisik dalam pelayanan seperti fasilitas fisik. Ini contohnya misalnya ada kwitansi. Kalau misalnya untuk melihat apakah misalnya sebelum ada transaksi atau sebelum kita menggunakan jasanya, maka jelas bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang legal, yaitu dengan dia punya nama yang istilahnya terpercaya dan legal, di mana itu bisa kadang diwujudkan dari dia itu punya formulir. Misalnya kita mau kirim barang ataupun kirim uang, kan kadang kita diminta untuk mengisi formulir kan. Bahkan untuk membeli barang aja kadang ada formulir pembelian. Nah, itu termasuk salah satu bukti fisik dari pelayanan atau kualitas pelayanan. Nah, ataupun juga kalau setelah kita melakukan transaksi atau penggunaan jasanya, contoh misalnya kita ada bilnya, ada kwitansi atau bukti pembayaran. Itu itu masuk ke dalam dimensi tangibles atau ada bukti fisik dari jasa yang kita gunakan gitu. Nah, di sini kelima dimensi itu dinamakan the gaps model. Oke. The gaps model dan instrumen ServQual atau service quality ini itu paling banyak digunakan dalam membahas kualitas pelayanan walaupun ini mempunyai resiko. Satu permasalahan yang tampak adalah tidak adanya pelanggan yang mempunyai low quality expectation. Nah, misalnya apabila pelanggan mengharapkan kualitas yang buruk dan mendapatkan pelayanan yang sedikit lebih baik dari yang diharapkan dari organisasi jasa, jasa atau pelayanan tersebut tidak dapat secara logika dikarakterisasi sebagai kualitas pelayanan. Jadi, ini istilahnya tuh kita pasti tahu bahwa setiap konsumen itu pasti ekspektasinya itu tinggi terhadap kita. Nah, jadi di sini kita harus minimal kita harus memenuhi 5 dimensi ini. Ini adalah untuk mencapai
tingkat ekspektasi terendahnya konsumen. Gitu. Karena tidak ada konsumen yang berekspektasi itu rendah. Artinya mungkin bisa dibilang konsumen itu ya lugu. Misalnya dibilang aman gitu, ya pasti dia akan terima itu ya memang aman, itu memang cepet kayak gitu. Seperti itu. Nah, sebentar saya catat lagi. Mbak Syamsia. Oke ya. Lalu kita lihat di sini model kualitas pelayanan. Nah, dari gambar model kualitas pelayanan ini bisa kita lihat antara gap-gap tadi, kan kita tadi punya 5 gap. Ada gap 1 di sini, gap 2, gap 3, gap 4 dan gap 5. Di sini kita akan lihat nanti apa maksud dari diagram ini. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa gap pertama itu menunjukkan ketidaktahuan terhadap apa yang diinginkan pelanggan yang disebabkan adanya perbedaan mengenai apa yang diharapkan oleh pelanggan dan apa yang dipersepsikan oleh manajer. Jadi, antara apa yang diharapkan oleh pelanggan dan apa yang dipersepsikan oleh manajer itu yang seringnya pasti tidak sama. Nah, untuk itu kita harus membuat gap itu kecil. Kalau gap itu kecil, maka otomatis kita akan bisa memenuhi keinginan konsumen, atau konsumen akan terpuaskan dengan jasa pelayanan kita. Oke. Lalu selanjutnya, kalau misalnya gap 1 ini besar, itu biasanya disebabkan karena adanya kurang orientasi dalam penelitian pemasaran. Jadi untuk itu, sebelum kita mau mempersiapkan apa yang harus kita sediakan untuk konsumen, terlebihnya kita harus melakukan yang namanya market search atau penelitian di market atau di pasar, yang mana kita tahu apa sih sebenarnya kebutuhan atau keinginan konsumen dan apa yang harus kita persiapkan. Jadi kita tidak mempersiapkan tanpa sebuah alasan kenapa kita harus mempersiapkan semua itu, seperti itu. Nah, lalu di sini kita lihat, di sini ada gap kedua. Gap kedua ini adalah kesalahan dalam standar kualitas pelayanan, yaitu perbedaan antara apa yang difikirkan manajer mengenai harapan pelanggan dan spesifikasi yang sesungguhnya yang disusun untuk menyampaikan pelayanan kepada pelanggan. Nah, tadi gap 2 itu adalah responsiveness. Nah, responsiveness ini adalah sebuah gap yang menunjukkan kesalahan standar kualitas pelayanan dari yang dipikirkan oleh manajer terhadap harapan pelanggan. Lalu kita pindah ke gap ketiga. Gap ketiga ini adalah perbedaan kinerja pelayanan, yaitu perbedaan antara spesifikasi pelayanan dengan pelayanan yang sesungguhnya diberikan. Nah, gap ketiga itu tadi adalah assurance atau garansi. Garansi akan kemampuan pemberi jasa terhadap tanggung jawabnya. Itu adalah saat misalnya kita berjanji A, ya kalau bisa kita melakukan A gitu istilahnya sebagai perusahaannya ya. Jadi gap ketiga ini itu menunjukkan perbedaan kinerja pelayanan terhadap pelayanan yang sesungguhnya. Nah, kadang istilahnya kan bahasa marketing itu bisa dibilang bohong-bohongan gitu ya, tapi sebenarnya bukan bohong. Mereka itu bisa dibilang agak lebay gitu kalau bahasa marketing. Kenapa lebay? Karena mereka butuh untuk menarik konsumen agar tertarik sama apa yang mereka tawarkan. Kadang kan mesti ada, misalnya kita lihat apa ya namanya, sponsor-sponsor di jalan gitu.
misalnya kayak rumah harga murah gitu, tapi ada tanda bintangnya, terus tanda bintangnya itu ditulis kecil banget di bawah, ketentuannya macam-macam kayak gitu. Nah, itu kan tapi orang itu lebih mengutamakan ngelihat kan rumah harga murah gitu, terus langsung aja, terus mungkin telepon, tapi ujung-ujungnya ya semua itu kan tidak semudah itu gitu ya. Nah, di situ tuh salah satu contoh dari gap ketiga ini. Lalu kita masuk ke gap keempat. Gap keempat itu adalah perbedaan mengenai apa yang telah dijanjikan oleh pemberi jasa kepada penerima jasa dengan apa yang sesungguhnya disampaikan kepada penerima jasa atau pelanggan. Gap keempat itu adalah empati. Empati itu ternyata menunjukkan perbedaan antara apa yang dijanjikan dengan apa yang sesungguhnya disampaikan. Sebenarnya ya hampir agak sama ya gap ketiga dan gap keempat ini. Istilahnya tentang perbedaan antara yang sebenarnya itu tuh pengen diberikan ke konsumen, tapi ternyata belum mampu untuk memberikan seperti apa yang diinginkan gitu. Kalau seperti ini berarti perusahaan harus memperbaiki kualitas kinerjanya agar gap ketiga dan gap keempat ini bisa kecil. Yang artinya kalau gap ini kecil, otomatis kepuasan pelanggan bisa dicapai. Lalu yang selanjutnya adalah gap kelima. Gap kelima ini adalah perbedaan antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang diterima oleh pelanggan. Di mana di sini ini kita taruh gap kelima seolah kayak terpisah dari gap 1, 2, 3, dan 4. Karena apa? Karena gap kelima ini itu semua dipengaruhi oleh gap 1, 2, 3, 4. Jadi gap 1 sampai gap 4 itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dari gap kelima. Waalaikumsalam Mbak Ani, silahkan masuk. Saya catatnya ini. Saling mempengaruhi. 1 sampai 4 saling mempengaruhi dan mereka mempengaruhi yang gap kelima. Oke. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa persepsi pelanggan itu banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti komunikasi dari mulut ke mulut, kepribadian, keinginan pribadi, pengalaman masa lalu, serta komunikasi dari pihak organisasi jasa atau pemberi jasa. Jadi, dari sini itu hubungan antara pihak pemberi jasa dengan konsumen itu harus bagus, komunikasinya harus bagus, dan juga dia harus bisa punya kualitas dalam pelayanannya agar dia tetap bisa bertahan dalam industrinya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, ini adalah modul konseptual Total Quality Management dalam kualitas pelayanan. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa kerangka kerja holistik bagi Total Quality System dari perspektif manajemen yang menunjukkan berbagai dimensi kualitas pelayanan. Jadi di sini sistem organisasi sesional itu dipengaruhi oleh sistem sumber daya manusia, tanggung jawab sosial, service gap, lalu sasaran, budaya kualitas, sistem informasi dan analisis, sistem teknik, impetus, ini sistem organisasi sesional ini dipengaruhi oleh sistem SDM, tanggung jawab, service gap, budaya kualitas, sistem informasi, dan sistem teknik. Nah, di mana di sini
Mereka itu, oh ya ampun, waduh, waduh, waduh. Aku terdiskonek ki, piye ki carane ki? Piye carane masuk lagi, Ul? Alhamdulillah. Teman-teman sudah bisa dengar suara saya kah? Ini tadi saya keputus koneksi internetnya, mohon maaf. Oke. Halo? Oke. Maaf tadi saya maaf tadi saya keputus internetnya, jadinya tiba-tiba saya logout sendiri. Sekarang sudah ada suaranya belum? Sudah ada suaranya kah? Halo? Tes tes. Oh, sebentar. Kok belum ada ya? Tunggu sebentar ya, Mbak. Em, halo? Ini belum ada ya? Tes tes. Oh, udah piye iki ya? Halo? Belum ada kah? Piye yo? Oh, ya
Ki gak makan-makan ya Ki ya. Apa di mute dulu? Log out sini ya. Halo Mbak. Sudah. Halo, halo. Sudah ada suaranya kah saya? Alhamdulillah, oke. Sip, sip, terima kasih. Oke, oke kita lanjutkan. Nah, ini di slide ke-6 ini kita membahas tentang modul konseptual Total Quality Management dalam kualitas. Dari sini kita bisa lihat, sistem organisasi sesional itu dipengaruhi oleh sistem sumber daya manusia, tanggung jawab sosial, service scape, budaya kualitas, sistem informasi dan analisis, dan juga sistem teknik, di mana masing-masing dimensi ini akan berbeda dalam penerapannya pada perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa. Perbedaan penerapan tersebut nanti kita akan pelajari di setelahnya ini. Nah, dari sini kita lihat mereka itu diliputi yang namanya intervensi serikat kerja, impetus, sasaran, dan juga benchmarking. Nah, di sini akan dipengaruhi juga oleh keempat faktor yang melingkar ini ya. Nah, selanjutnya di sini ke sorry. Nah, di sini dimensi penting dalam total quality service ini itu merupakan kerangka kerja yang terintegrasi untuk mendukung perbaikan terus-menerus menuju kualitas yang diharapkan. Oke. Lalu selanjutnya, nah ini perbedaan masing-masing dimensi kualitas dalam perusahaan jasa dan manufaktur. Ini bisa dilihat dan dibaca sendiri nanti untuk lebih jelasnya. Nah, di sini mereka itu dalam membedakan antara perusahaan jasa dan manufaktur, mereka membedakan dimensinya dari dimensi pendorong, lalu sistem organisasi sumber daya manusia, tentang rekrutmen dan seleksi, tentang pelatihan dan pendidikan, tentang pemberdayaan karyawan, dan juga tentang keterlibatan karyawan untuk sistem organisasi sumber daya manusianya. Lalu dimensi sistem teknik yang membedakan itu meliputi manajemen kualitas pelayanan dan manajemen proses. Untuk sistem informasinya juga membedakan antara manufaktur dan jasa, budaya, tangible, tanggung jawab sosial, hubungan industrial, benchmarking, sasaran fokus pada pelanggan, dan yang terakhir yang membedakan adalah dimensi kepuasan pelanggan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa antara kualitas perusahaan jasa dan juga perusahaan manufaktur itu bisa dibedakan kualitasnya dari masing-masing dimensinya yang disebutkan tadi. Oke. Nah, selanjutnya
Komunikasi dalam manajemen. Komunikasi ini merupakan proses pengiriman pesan dan penerimaan pesan. Komunikasi yang baik itu dapat terlihat apabila ada feedback dari pihak penerima pesan. Nah, dari sini komunikasi yang baik atau efektif itu penting. Kenapa? Karena bisa menunjang perbaikan kualitas, bisa mengurangi pemborosan dan juga mengurangi biaya. Kenapa dia bisa menunjang perbaikan kualitas? Karena seperti tadi, masalah kualitas perusahaan itu kan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bisa faktor komunikasi dari mulut ke mulut, faktor keinginan pribadi, faktor pengalaman masa lalu, serta faktor komunikasi dari pihak organisasi jasa atau pemberi jasa. Nah, untuk itu komunikasi yang baik, komunikasi yang baik yaitu antara pemberi jasa dengan penerima jasa itu perlu dibangun untuk menunjang perbaikan kualitas. Karena nanti kalau misalnya karena nanti kalau misalnya karena nanti kalau misalnya karena nanti kalau misalnya mereka itu punya kualitas yang bagus, otomatis kan teman-temannya penerima kualitas akan bisa menyebarkannya ke teman-temannya yang lain. Nah, untuk itu maka otomatis kualitas kita akan dikenal dari penerima jasa kita. Nah, lalu yang kedua, komunikasi yang efektif itu bisa mengurangi pemborosan. Mengurangi pemborosan dan mengurangi biaya itu dua hal yang saling berkaitan. Pemborosannya itu bisa dengan komunikasi yang baik atau efektif kita bisa mengurangi misunderstanding antara penerima jasa dengan pemberi jasa. Berkurangnya misunderstanding akan mengurangi usaha kita untuk menjelaskan sebuah penjelasan yang mungkin kita bisa hemat waktu saat misalnya tidak terjadi misunderstanding. Nah, kalau kita bisa hemat waktu artinya kita bisa menghemat pemborosan terhadap waktu atau mengurangi pemborosan terhadap waktu. Dan juga itu pasti bisa mengurangi biaya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa komunikasi efektif dengan pelanggan itu penting karena posisi pelanggan itu sangat penting dalam menentukan kelangsungan hidup perusahaan atau organisasi. Oke, selanjutnya strategi dalam mengimplementasikan total quality service. Di sini kita akan bahas tentang pengertian organisasi belajar dan pembelajaran dalam organisasi. Nah, organisasi belajar itu apa? Organisasi belajar itu adalah organisasi yang mendukung kegiatan atau proses pembelajaran bagi semua anggota dan secara terus-menerus mengadakan perubahan. Dalam organisasi belajar itu harus terdiri dari individu dan kelompok yang sanggup melakukan pembelajaran dan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran itu sendiri adalah proses, cara, atau perbuatan mempelajari. Nah, dari situ kita bisa lihat tentang organisasi belajar itu seperti apa dan pembelajaran dalam organisasi itu seperti apa. Pembelajaran dalam organisasi itu adalah yang dikerjakan. Tapi kalau organisasi belajar itu adalah siapa yang mengerjakan. Seperti itu. Nah, di sini kita mempelajari dua model organisasi, yaitu yang pertama adalah model kinerja efisien dan yang kedua adalah model organisasi belajar. Nah,
Dari sini kita bisa lihat bahwa di dalam model kinerja efisien itu, dia itu adalah model organisasi yang keras dan rasional. Sedangkan kalau organisasi belajar itu model organisasi yang lembut dan intuitif. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa organisasi yang hanya mementingkan efisiensi kinerja organisasinya itu cenderung memiliki struktur organisasi yang vertikal, di mana hubungan pimpinan dengan pelaksana itu jauh, dan mereka itu mengutamakan pelaksanaan tugas rutin, lalu menggunakan budaya yang kaku dengan sistem yang formal, dan menggunakan strategi bersaing dalam meningkatkan kinerjanya. Sementara untuk organisasi belajar, dia itu menggunakan struktur yang horizontal, di mana hubungan pemimpin dengan pelaksana serta pelanggan itu dekat. Dan dia itu melaksanakan pemberdayaan karyawan dan jaringan antar pribadi yang dekat juga, dan menganut budaya yang adaptif bahkan proaktif, serta menggunakan strategi antar hubungan untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, di sini, dalam organisasi belajar, seluruh personil dalam organisasi atau perusahaan tersebut harus mau berubah, baik secara cepat maupun lambat. Nah, jadi istilahnya kayak kemarin itu tentang budaya kualitas kan sudah kita pelajari, itu dijadikan sebuah budaya, bukan sebuah program. Nah, oke. Selanjutnya, pembelajaran yang dilakukan dalam organisasi itu bukan hanya pembelajaran individu. Ini dalam organisasi belajar ya, melainkan suatu organisasi menjadi organisasi belajar hanya melalui pengalaman dan kegiatan individu. Nah, di sini dalam sebuah organisasi belajar tadi kita lihat bahwa organisasi belajar tadi harus terdiri dari individu dan juga kelompok yang bisa saling melakukan pembelajaran dan mempelajari. Jadi setiap individunya dari pengalamannya itu dia belajar, dan disitulah dia akan uh, sharing atau membagi hasil pengalamannya dia itu dengan teman-teman satu kelompoknya. Nah, di sini organisasi belajar itu juga mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dan lebih luas daripada pembelajaran organisasi. Ya, karena pembelajaran organisasi itu kan sebuah kegiatan dalam organisasi belajar ya. Jadi kalau organisasi belajar itu lebih luas. Karena itu dia dibilang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dan lebih luas daripada pembelajaran organisasi. Oke, tunggu sebentar. Lalu selanjutnya, dalam hal ini, untuk menjadi organisasi belajar, maka setiap individu itu harus melaksanakan pembelajaran dalam organisasi. Pembelajaran itu tadi kan cara, proses untuk melakukan perbuatan mempelajari. Nah, pembelajaran itu yang seperti apa? Pembelajaran itu dapat dianalisis sebagai berikut. Bisa dibilang sebagai eksternalisasi terhadap pengetahuan individu, sehingga pengetahuan tersebut dapat dikomunikasikan. Lalu yang kedua, objectifying terhadap pengetahuan tersebut ke dalam pengetahuan organisasi sehingga dapat diterima sebagai sesuatu yang benar. Dan yang ketiga, internalizing terhadap pengetahuan organisasi melalui anggota organisasi. Jadi di sini dalam pembelajarannya, pengetahuan individu itu kalau bisa disampaikan, dibagikan, dan juga dikomunikasikan dengan cara yang benar,
kepada semua anggota organisasi, seperti itu. Oke. Kita lihat di sini bagaimana perbedaan pembelajaran dalam organisasi dan juga organisasi belajar. Nah, pembelajaran dalam organisasi itu merupakan perubahan organisasi dengan menggunakan pengumpulan data secara sistematis untuk melakukan evolusi organisasi. Jadi pembelajaran itu sesuatu yang membuat kita berubah menjadi lebih baik. Sesuatu yang kita kerjakan dalam organisasi untuk membuat perubahan dalam organisasi. Sedangkan kalau organisasi belajar itu akan terlaksana dengan adanya perencanaan yang matang yang didukung dengan teori mengenai adanya perubahan perilaku secara nyata. Organisasi belajar bisa dibilang istilahnya uh, karena dia memang lebih besar dan lebih luas, dia lebih susah gitu untuk bisa mendapatkan organisasi belajar. Gitu. Nah, dengan melakukan pembelajaran dalam organisasi, maka kita akan bisa mewujudkan organisasi belajar. Dari sini kita bisa bilang bahwa organisasi belajar itu merupakan perbaikan organisasi dengan menggunakan pengalaman untuk mencapai keunggulan bersaing. Oh iya, tidak apa-apa Mbak Nurella. Saya catatnya absennya. Iya, nggak apa-apa Mbak Nurlela. Yang penting setidaknya absen nanti misalnya itu saya bisa catat absennya. Mohon maaf ya, ini jamnya diganti jam sekian ini. Karena ternyata kalau setiap Sabtu suka seringnya jadi cancel. Oke, kita lanjutkan lagi. Katanya didenda. Oke, nanti nanti ada tugas 2 aja deh ya. Kan nanti biar kan saya minimal butuh 3 tugas. Nanti tugas 2-nya gampang kok. Nanti saya sampaikan di terakhir. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu sekarang kita masuk dalam komponen pembelajaran yang terdiri dari individu, kelompok, dan organisasi. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa hmm, di dalam komponen pembelajaran yang terdiri dari individu, kelompok, dan organisasi, kita bisa melihat gambaran pembelajarannya dari segi kognitif, humanistik, dan juga pragmatiknya. Nah, dari sini kita itu ingin pelajari bahwa untuk bisa mewujudkan pembelajaran dalam organisasi, itu dibutuhkan individu dan kelompok yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran. Selain itu, diperlukan juga sebuah struktur organisasi, teknologi, dan proses kerja, budaya organisasi, kebijakan, dan praktek-praktek dalam organisasi seperti proses seleksi, pelatihan, penilaian performansi kerja, dan sebagainya yang juga mendukung kelancaran inovasi dan kreativitas individu dan kelompok. Nah, di sini dalam gambaran kognitif dan humanistik pembelajaran dalam gambaran kognitif dan humanistik pembelajaran itu secara kita bisa nampak secara mendasar sebagai usaha individu. Dan di pendekatan kognitif ini merupakan pengembangan konsep pembelajaran individu. Sementara pendekatan humanistik itu merupakan pembelajaran
pada pertumbuhan personil, dan pendekatan pragmatik itu memfokuskan pada pembelajaran kelompok. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat penciptaan pembelajaran organisasi itu merupakan proses perubahan dalam organisasi dan transformasi organisasi dengan keterlibatan budaya, struktur, dan yang terpenting adalah hubungan organisasi dengan lingkungan politik. Oke. Oh, Mbak Lu, selamat datang. Saya catatnya. Oke. Oh, oke, ini tentang apa, Mbak Lela yang diberitahu di awal? Tentang tugas ya, Mbak ya? Oh iya, nanti misalnya takutnya teman-teman pada itu ya, pada misalnya nggak sampai selesai. Nanti tugasnya diselesaikan aja, itu soal-soal ujian tes formatif untuk bab 4. Mm-mm. Nanti saya catat di Facebook. Oke, oke ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang komponen pembelajaran. Lalu selanjutnya karakteristik organisasi dan individu yang kreatif. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kreativitas individu itu akan sejalan dengan kreativitas organisasi. Jadi, penjabaran secara jelas mengenai visi misi organisasi atau perusahaan akan mendorong individu itu untuk memberikan komitmennya dengan memfokuskan pada visi misi tersebut. Nah, lalu kegiatan yang otonom dan tidak terlalu terstruktur atau birokratis dengan arti negatif juga akan memancing individu untuk percaya diri, menggunakan kekuatannya sendiri dan tidak menguntungkan pada orang lain, dan tidak menggantungkan pada orang lain. Lalu selain itu, rangsangan yang diberikan dengan kesanggupan untuk menemukan sesuatu telah membuat individu mau terlibat secara penuh, mempunyai rasa ingin tahu, terbuka, dan mau menikmati perbedaan yang ada untuk perbaikan. Yang terakhir, komunikasi dalam organisasi atau perusahaan yang berjalan dengan baik juga akan memungkinkan individu mau mengungkapkan perasaan dan emosinya, mau mengasihi orang lain, dan mampu bersosialisasi dengan semua orang. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa karakteristik organisasi dan individu yang kreatif itu saling berhubungan, yang mana kreativitas individu akan sejalan dengan kreativitas organisasi. Jadi, di situ kita bisa lihat bahwa individu kreatif itu akan dipengaruhi oleh organisasi yang kreatif. Oke. Selanjutnya, pembelajaran dalam organisasi. Pembelajaran dalam organisasi itu memerlukan proses panjang yang mencangkup kerangka kerja pembelajaran organisasi yang meliputi penggerakan atau intuiting, penerjemahan atau interpreting, penggabungan atau integrating, dan pelembagaan atau institutionalizing. Oke. Organisasi belajar itu bisa terwujud bila ada empat kegiatan itu, kegiatan pembelajaran dan pemelajaran dalam organisasi yang didukung dengan pembelajaran dan pemelajaran yang dilakukan oleh individu. Pembelajaran individu itu tidak menjamin pembelajaran organisasi, tetapi tanpa pembelajaran individu atau tanpa individu yang mau belajar, maka pembelajaran organisasi tidak akan terjadi.
Jadi sebelum bisa terjadi pembelajaran organisasi, harus harus dimiliki dulu, istilahnya apa ya, kayak induknya. Induknya itu adalah pembelajaran individu. Nah, walaupun pembelajaran individu itu tidak menjamin pembelajaran organisasi, tapi untuk membentuk sebuah pembelajaran organisasi itu kita membutuhkan pembelajaran individu. Oke. Nah, di sini ada dua buah sifat individu. Yang satu adalah individu yang memiliki sifat metopobia, dan yang satu lagi adalah individu yang memiliki sifat pilomatia. Matopobia itu adalah individu yang menyadari kebutuhan pembelajaran tetapi enggan melakukannya atau menghindari tanggung jawab. Sedangkan kalau karakter pilomatia itu adalah individu yang menghargai kebutuhan pembelajaran dan menyadari serta aktif melakukan proses pembelajaran untuk self improvement atau untuk perbaikan dirinya sendiri. Nah, di sini dari fenomena sifat individu ini akan menunjukkan bagaimana hubungan antara faktor-faktor dari individu dan dari organisasi akan mempengaruhi kemajuan sebuah pembelajaran. Karena setiap individu itu punya karakter masing-masing, di mana ada yang bersifat metafobia, ada yang bersifat polimatia. Dan fenomena sifat-sifat inilah yang nanti akan melihat bagaimana mereka itu akan mempengaruhi kemajuan dalam pembelajaran. Oke, lalu selanjutnya, hubungan pembelajaran organisasi dengan total quality service. Nah, tadi kita sudah belajar tentang organisasi belajar dan juga pembelajaran dalam organisasi, serta kita sudah mengetahui perbedaan keduanya, mana yang punya area lebih luas dan mana yang merupakan area di dalamnya. Lalu di sini kita akan melihat hubungan antara pembelajaran dalam organisasi dengan total quality service. Nah, di sini budaya pembelajaran dan budaya total quality itu sama-sama digunakan untuk mencapai tujuan dan kesempurnaan. Dengan inisiatif untuk mewujudkan kualitas melalui orientasi pada pelanggan, tindakan pencegahan, perhatian dan pengembangan karyawan, serta kepemimpinan, maka akan dilakukan continuous improvement untuk mewujudkan budaya tersebut. Oke ya. Lalu selanjutnya, kita melihat total quality service melalui konsep Malcolm Baldrige National Quality Award dan juga organisasi belajar. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa organisasi pembelajaran itu merupakan langkah selanjutnya setelah kita mampu melaksanakan filosofi total quality management atau total quality service. Nah, jadi di sini sebelum kita bisa mencapai yang namanya organisasi belajar, sebelumnya itu kita harus memiliki yang namanya total quality management atau total quality service, yang mana sasaran akhirnya itu adalah kinerja organisasi yang tercapai melalui kepemimpinan dalam total quality management atau total quality service tersebut dengan pemberdayaan dan partisipasi sumber daya manusia serta menggunakan informasi dan analisis perbaikan proses. Oke.
Di sini total quality management itu memfokuskan pada pelanggan, kinerja organisasi, dan perencanaan strategik. Sementara organisasi belajar itu berusaha membangun visi bersama atau merupakan visionary leadership dengan melaksanakan pembelajaran tim dan penggunaan diri pribadi, lalu bekerja dengan model mental dan berpikir secara sistem. Nah, di sini apabila kita tarik suatu hubungan, antara total quality service dengan total quality management, di situ nanti akan terlihat bagaimana saling ketergantungannya antara total quality service dengan total quality management dengan organisasi belajar. Jadi yang awal harus kita bangun dulu itu adalah total quality management atau total quality service, yang nanti TQM atau TQS itu akan membantu kita untuk bisa mencapai yang namanya organisasi belajar atau yang namanya pembelajaran dalam organisasi. Lalu selanjutnya kita akan mencapai yang namanya world class organization. Oke, di mana di world class organization ini continuous improvement-nya atau perbaikan berkelanjutannya itu dilakukan untuk menjadi yang terbaik. Oke. Dari sini bisa kita bilang bahwa total quality management dan total quality service dengan continuous improvement atau dengan perbaikan yang berkelanjutan itu merupakan dasar bagi terlaksananya organisasi belajar. Bahkan yang terbaru adalah konsep world class organization atau yang sering kita dengar dengan konsep e-learning. Di sini bisa dilihat bahwa konsep continuous improvement itu juga mendasari filosofi learning organization atau organisasi belajar. Oke. Selanjutnya, tunggu sebentar, saya cek dulu. Oke, absennya sudah pas. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam modul 4.3, yaitu tentang pelanggan dan kepuasan pelanggan. Seperti yang kita tahu, sebelumnya masuk dulu ke bagian konsumen dalam sistem kualitas. Dari sini kita tahu bahwa konsumen itu adalah input dalam proses penyampaian JADAS, sekaligus sebagai pihak yang menerima hasil. Ini jasa ya. Konsumen itu adalah input dalam proses penyampaian jasa, sekaligus sebagai pihak yang menerima hasil proses tersebut. Kenapa dia sebagai input? Dia sebagai input karena sebelum kita mau mempersiapkan apa yang bisa kita berikan, kita butuh kebutuhan mereka agar kita bisa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itulah kenapa konsumen itu adalah input dalam proses penyampaian jasa. Dan mereka itu juga adalah pihak yang akan menerima hasil dari proses kita. Mereka adalah pihak yang akan menerima apa yang kita sediakan dan kita siapkan untuknya. Nah, dalam hal ini apabila produk itu ternyata tidak memenuhi spesifikasi atau jasa itu tidak memenuhi keinginan atau spesifikasi, ada beberapa tindakan yang diperlukan. Antara lain, ini bagi 4 tindakan ini adalah tindakan yang perlu dilakukan bagi perusahaan ya, yaitu 1, merubah rata-rata standar. Mungkin standarnya itu kurang tepat. Lalu yang kedua, mengurangi variabilitas sehingga tidak terlalu banyak variasi atau variabilitasnya kecil.
lalu yang ketiga mengubah spesifikasi, lalu yang keempat melakukan pensortiran. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu dilakukan apabila produk itu tidak memenuhi spesifikasi. Oke. Lalu selanjutnya, di dalam statistical control terdapat peta kendali yang namanya control chart. Control chart itu adalah metode statistik yang membedakan antara variasi atau penyimpangan karena sebab umum dan karena sebab khusus. Oke. Nah, di sini control chart itu digunakan untuk mengadakan perbaikan kualitas proses, menentukan kemampuan proses, membantu menentukan spesifikasi yang efektif, menentukan kapan proses dapat dijalankan sendiri dan kapan dibuat penyesuaian, dan menemukan penyebab dari tidak diterimanya standar kualitas tersebut. Jadi control chart itu untuk melihat antara spesifikasi dengan yang sudah kita berikan itu sejauh mana perbedaannya. Lalu misalnya kita mau membuat sebuah produk gitu ya, ataupun kita mau memberikan sebuah jasa, itu kan kadang ada perbedaan antara hasil yang dikeluarkan. Misalnya kita membuat 1000 produk, pasti ada kemungkinannya tidak ke 1000-nya itu tuh sama persis. Pasti ada variasinya. Tapi di sini apakah variasinya itu masih masuk ke dalam kontrol atau tidak? Jadi misalnya kita ingin lingkaran itu diameternya 10 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita buat pada kenyataannya kan pasti ada yang namanya toleransi. Toleransi itulah yang ada di dalam control chart ini. Ada batas atas, ada batas bawah. Jadi 10 itu saat misalnya mengalami kesalahan, itu bisa sejauh mana kesalahannya. Saat dia masih bisa diterima kesalahannya, maka dia nggak masalah gitu. Tapi saat dia itu ternyata melebihi dari kontrol atau melebihi toleransinya, maka otomatis akan ditolak. Seperti itu. Itu fungsinya dari control chart untuk melihat apakah sebuah penyimpangan itu masih bisa ditoleransi atau tidak. Oke. Lalu selanjutnya, kesuksesan komunikasi dan interaksi dengan para pelanggan. Itu termasuk pelanggan internal juga dimasukkan ke dalam interaksi ini. Yang mana komunikasi itu harus diutamakan. Komunikasi itu meliputi penjelasan mengenai jasa yang ditawarkan, ruang lingkupnya, tersedianya, dan penyerahan secara tepat. Yang kedua, komunikasi yang meliputi penetapan biaya jasa atau pelayanan. Ketiga, komunikasi tentang penjelasan mengenai hubungan antara jasa, penyerahan, dan biayanya. Yang keempat, komunikasi mengenai penjelasan kepada pelanggan tentang adanya kemungkinan masalah yang dihadapi. Lalu yang kelima, penjaminan bahwa pelanggan menyadari kontribusi sehingga mereka dapat menciptakan kualitas jasa. Yang keenam, menyelesaikan fasilitas yang cukup dan dapat diterima untuk komunikasi yang efektif. Jadi ini itu contohnya seperti ini ya. Kalau misalnya saya itu adalah sebuah pemberi jasa, saya harus menyampaikan kepada penerima jasa tentang apa kemampuan yang bisa saya berikan kepada mereka, ruang lingkupnya,
batasan saya, ketidakmampuan saya seperti apa, itu harus saya sampaikan agar penerima jasa mengetahui bagaimana kemampuan saya dalam memberikan jasa. Saya pun juga harus menjelaskan tentang biayanya berapa gitu. Lalu saya juga harus menjelaskan tentang kira-kira ada kemungkinan masalah yang terjadi nggak, misalnya seperti ini atau misalnya seperti itu. Misalnya eh, ada syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi, atau ada data yang harus dicek sebelum melakukan transaksi. Kalau misalnya datanya nggak dicek, ternyata ada kesalahan, maka resikonya seperti apa? Itu harus dikomunikasikan kepada pelanggan. Lalu selanjutnya tentang pelanggan itu memiliki kontribusi terhadap pencapaian kualitas. Kenapa? Karena pelanggan itu adalah input. Saat misalnya kita membutuhkan data dari pelanggan, dan kita membutuhkan data yang tepat, data yang benar. Kalau misalnya data itu tidak disediakan dan tidak dicek kebenaran data itu, maka kesalahan data itu bisa akan mempengaruhi kualitas pelayanan, di mana itu bukan di mana masalah yang timbul dari contoh hal itu bukan eh, bukan dihasilkan dari pemberi jasa, tapi diakibatkan dari penerima jasa. Karena inputan adalah dari penerima jasa, yang mana saat misalnya mereka itu bisa diajak kerjasama untuk memberikan data yang benar, data yang tepat gitu ya, data yang valid, maka tidak akan pernah terjadi masalah yang berhubungan dengan validitas datanya itu. Oke, nah itu contoh-contoh komunikasi. Jadi harus jelas kalau misalnya um, ada data yang kurang lengkap nanti apa akibatnya. Kalau misalnya memilih cara A, memilih cara B, nanti apa akibatnya. Itu harus dikomunikasikan, harus disampaikan semuanya kepada pemberi jasa agar sama-sama tahu, gitu ya. Karena fasilitas jasa itu mungkin adalah sebuah sistem yang memiliki kekurangan dan kelebihannya. Dan dengan menyampaikan kekurangan dan kelebihannya dan menyadarinya, maka otomatis kualitas terbaik dari proses jasa itu pasti bisa didapatkan. Oke, begitu. Di sini kita udah sampai ke knowledge management atau manajemen pengetahuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Manajemen pengetahuan itu merupakan berbagai upaya meningkatkan kinerja organisasi melalui pengetahuan yang dimiliki, yang dipahami secara luas dan seimbang oleh seluruh anggota organisasi dengan melalui proses pembelajaran jangka pendek dan jangka panjang. Penggolongan pengetahuan itu ada dua, ada explicit knowledge atau pengetahuan verbal yang didapat dari pembelajaran, lalu yang kedua adalah tacit knowledge atau pengetahuan nonverbal didapatkan dari pengalaman. Oke. Jadi verbal itu dari pembelajaran, nonverbal itu dari pengalaman. Lalu selanjutnya, nah, di paradigma pembelajaran. Di sini kita memiliki dua paradigma, paradigma tradisional dan juga paradigma baru. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa paradigma pembelajaran baru itu melibatkan peran aktif dalam mengembangkan metode, teknik, dan isi pengajaran untuk mengembangkan bakat, pengetahuan, dan keahlian. Selain itu, pengajaran baru yang dilakukan bersifat kompleks dan menyeluruh.
Nah, selain paradigma dalam pembelajaran, metode pembelajaran atau pembelajaran dalam organisasi pendidikan yang melaksanakan pembelajaran dalam organisasi itu juga harus memahami metode yang digunakan. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa paradigma dan metode pembelajaran atau pembelajaran baru yang bersifat proaktif dengan lingkungan pembelajaran yang positif dan menghendaki peran aktif dari semua pihak, baik pendidik maupun peserta didik. Sementara jika paradigma dan metode pembelajaran atau pembelajaran tradisional itu bersifat reaktif dengan lingkungan yang tidak dapat diprediksi dan tidak memerlukan peran aktif semua pihak, melainkan hanya membutuhkan peran dari para pendidik. Penggunaan teknologi pada kedua metode dan paradigma tersebut sama-sama sebagai pendorong. Penggunaan teknologinya sama-sama sebagai pendorong. Lalu, namun dalam hal ini, metode pengajaran atau pembelajaran baru itu merupakan pendorong seluruh kegiatan pengajaran atau pembelajaran, sedangkan dalam metode pengajaran atau pembelajaran tradisional itu sebagai pendorong isi dan metode pembelajaran. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat perbedaan paradigma pembelajaran yaitu tradisional dan baru dari sisi pengetahuan, personil atau pengikut dalam organisasi, sasaran organisasi atau perusahaan, hubungan, isi, dan juga asumsinya. Di sini bisa dilihat bagaimana kalau dia tradisional dan baru terhadap ke 6 aspek ini. Lalu selanjutnya, pemecahan masalah dan alat yang digunakan dalam total quality service. Nah, di sini kita punya Friedman test, yang mana Friedman test ini digunakan untuk menguji apakah keseluruhan pendapat dari responden itu berbeda signifikan atau tidak. Nah, Friedman test ini digunakan untuk menilai kondisi yang ada. Lalu kalau serve qual atau service quality itu digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan, di mana kualitas pelayanan memiliki 5 dimensi, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, sama empati. Yang tadi kita sudah pelajari di depan ya. Oke. Nah, untuk Friedman test yang tadi itu digunakan untuk menilai kondisi yang ada, itu rumusnya adalah seperti ini. K-square itu rumusnya seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat N itu adalah banyaknya baris atau jumlah atau juga disebut kelompok berpasangan. Banyaknya baris, ada baris ini A, B, C ada 3. Lalu kalau K itu adalah banyaknya kolom atau banyaknya kondisi. Banyaknya kondisi itu ada 1, 2, 3, 4. RJ itu adalah jumlah ranking atau peringkat pada kolom ke C. Nah, dari sini kita bisa masukkan rumusnya. N diisi jumlah baris ada 3, K diisi jumlah kolom ada 4. Ini RJ diisi per masing-masingnya. Misalnya 1 berarti 11, 2 berarti 5, 4, 10. Nah, ini adalah rumusnya untuk mencari nilai K-square-nya. Nah, oke.
nilai K-square ini nanti kita akan lihat di intervalnya, maka dia nanti akan bisa menunjukkan bagaimana kondisi keadaan yang sebenarnya terjadi itu sedang seperti apa nilainya. Oke. Nah, untuk melihat contohnya nanti bisa dilihat di halaman 4.73. Di situ ada contoh Friedman test yang nanti K-square-nya itu akan bisa dilihat di tabel ya. Kalau misalnya kayak K-square-nya nilainya berapa, itu nanti berarti dia itu tuh berapa persen sebenarnya kondisi keadaan nyatanya. Selanjutnya, nah di sini Friedman test ini digunakan untuk melihat apakah sampel yang diambil untuk melihat itu ada perbedaan penilaian dari responden yang diminta untuk memberikan nilai terhadap kondisi, gitu ya. Jadi di sini kan kita tadi punya beberapa kelompok berpasangan yang memberikan nilai pada sebuah kondisi. Kita punya kondisi yang kita berikan ke mereka untuk mereka nilai. Nah, dari situ dengan perhitungan K-square ini atau X kuadrat ini, kita akan bisa melihat apakah sampel yang diambil untuk melihat perbedaan penilaian responden jadi kita itu kan ingin menilai sebuah kondisi, yang mana kita menilai kondisinya itu dengan kita meminta bantuan orang-orang yang kita kelompokkan masing-masingnya untuk menilai kondisi-kondisi yang sudah kita bangun. Nah, dari situ nanti nilainya akan kita cek, dan nilainya itu akan kita lihat apakah ada perbedaan antara responden satu dengan responden yang lain dalam memberikan nilainya, seperti itu. Saat misalnya tidak ada perbedaan antara responden satu dengan responden yang lain dalam memberikan nilainya, berarti nilai yang mereka berikan itu sudah valid, sudah benar, dan menunjukkan kondisi yang sedang terjadi secara nyatanya. Misalnya gini, ada 10 orang, itu misalnya mereka ada yang bilang bagus, jelek, biasa saja. Nah, kita mau melihat sebenarnya dari bagus, jelek, dan biasa saja itu mana sih yang benar-benar menunjukkan nilai yang sebenarnya dari kondisi pelayanan jasa kita, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa diuji dengan menggunakan Friedman test ini. Nah, di sini jika tidak ada perbedaan yang signifikan antara responden satu dengan responden yang lain, maka pemberian penilaian dari responden terhadap kondisi itu juga sama, yang artinya kondisi tersebut adalah kondisi yang benar terjadi tanpa ada pengaruh internal dari responden dalam menilai. Oke. Selanjutnya untuk serve qual atau service quality, itu kita melihat kualitas pelayanan pelanggan sebagai key. Itu didapatkan dari pelayanan yang sesungguhnya diterima dikurangi dengan ekspektasi atau harapan pelayanan. Jadi kalau misalnya nilai key-nya itu positif, artinya bagus, karena apa yang kita berikan itu bahkan sudah bisa melebihi ekspektasi dari apa yang diinginkan konsumen. Oke. Nah, ini cara menghitungnya adalah setelah kita menerima nilai kualitas dari 5 dimensi yang ada tadi, lalu nilai tersebut itu akan dievaluasi untuk mengetahui masuk ke dalam kategori manakah kualitas sistem yang sedang kita nilai. Jadi, contoh misalnya, assurance kita itu
sudah masuk kategori yang apa? Apakah sudah bagus, masih biasa saja, ataukah masih buruk? Lalu reliability kita masuk ke dalam kategori apa? Apakah sudah bagus, masih biasa saja, atau buruk, misalnya kayak gitu. Oke ya. Jadi serve qual atau service quality ini, rumus ini nanti itu diterapkan di masing-masing dimensi kualitas yang ada untuk mengetahui di setiap dimensinya itu sudah berapa nilai yang kita dapatkan. Begitu. Ya ampun, aku disconnect lagi. Halo, tes tes. Mohon maaf, ini saya logout lagi secara tiba-tiba. Alhamdulillah ini sudah berhasil login kembali. Mohon maaf sedikit, bukan sedikit, agak banyak gangguan teknis untuk kuliah kita malam ini. Oke ya, ini tadi itu di setiap masing-masing dimensi kualitas kita hitung service quality-nya seperti apa. Untuk kita bisa tahu untuk dimensi 1 apakah sudah bagus atau belum, dimensi 2 apakah sudah bagus atau belum, sampai dimensi terakhir. Begitu. Lalu oke, oh belum belum. Nah, standar sistem quality control dalam jasa itu seperti apa? Di sini prinsip untuk mencapai sasaran perbaikan dengan menggunakan ISO 9000 untuk quality control dalam jasa adalah diperlukannya penyusunan tujuan atau sasaran yang penting mengenai upaya untuk memperoleh sertifikasi ISO 9000. Lalu perlunya merumuskan tindakan melalui perumusan kebijakan, program, dan prosedur untuk dapat mencapai tujuan. Lalu selanjutnya adalah mengantisipasi berbagai hambatan terhadap perubahan yang terjadi yang akan dilakukan organisasi dengan menjadi organisasi pembelajar. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya tunggu. Sama itu ya, mengingatkan lagi, PR kedua, tugas kedua adalah mengerjakan modul 4, mengerjakan tes formatif modul 4. Deadline-nya sama seperti tugas 1 deadline-nya. Kalau misalnya di TTM insya Allah semuanya bisa hadir, dikumpulkan di TTM tidak apa-apa. Tapi misalnya bagi yang tidak bisa hadir, dikumpulkan lewat file juga nggak masalah. um, Kalau teman-teman bisa banyak yang datang, dikumpulkan pas TTM juga nggak apa-apa. Saya malah seneng juga.
diketik lalu di print juga bisa, Mbak. Oke, diketik juga bisa. Em, ya, yang penting mengumpulkan, karena kadang saya takutnya kalau misalnya pas di TTM itu saya taruh tugasnya di sana, ada beberapa yang nggak ikut, itu jadi dia tidak bisa dapat tugasnya gitu. Ya, nggih Mbak Anis, rangkumannya sudah. Nanti mungkin mendekati akhir perkuliahan saya, akan saya resume lagi tentang siapa-siapa saja yang sudah mengumpulkan, dan bagi yang misalnya merasa sudah mengumpulkan kok tidak tercatat, mungkin kelewatan, saya minta tolong diingatkan lewat personal message ya. Kalau misalnya udah ngumpulin gitu, biar nanti masuk ke atas lagi pesannya. Iya, ada banyak tugas satu memang dikirim di Facebook semua. Sudah saya balesin kan Mbak Anis atau belum? Oke, oke. Oke, tugasnya untuk tugas 2 mengerjakan tes formatif modul 4. Bagi yang bisa datang TTM, silahkan dikumpulkan TTM. Terus bagi yang ingin mengumpulkan file, juga silahkan mengumpulkan file saja, tidak apa-apa. Yang pasti deadline-nya terakhirnya sama kayak deadline-nya tugas 1 ya. Kalau misalnya setelah pas itu, otomatis saya pastikan rekap. Nah, pas misalnya di situ saya nggak ada, mungkin akan saya masih kasih toleransi 1 minggu, karena kebetulan mungkin saya selesainya nggak mepet ya. Oh, nggak apa-apa Mbak Dwi. Oke, saya catat ya Mbak Dwi. Oke, em, dari sini untuk materinya, ada yang mau ditanyakan? Misalnya so far so good, tidak ada yang ditanyakan. Ini kita coba resume dulu ya untuk yang kita bahas tentang hari ini. Nah, dari apa yang kita pelajari di Total Quality Service ini tadi, kita bisa dapatkan bahwa komunikasi itu sangat penting. Lalu pembelajaran dalam organisasi untuk menjadi organisasi belajar, dan juga manajemen pengetahuan itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu untuk mengukur dan meningkatkan kualitas yang sudah terjadi, dapat digunakan uji statistik sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutannya. Gitu. Karena eh, melihat dari seperti contoh sistem jasa, kita kan nggak bisa menilai baik, buruk, jelek, bagus itu seperti apa. Untuk itu kita butuh nilai yang kuantitatif, nilai yang tampak gitu ya. Untuk bisa kita perbaiki, untuk bisa kita melakukan evaluasi terhadap kinerja kita. Karena jasa itu susah dinilai dibandingkan dengan produksi manufaktur. Manufaktur jelas, misalnya diameternya kelebihan banget yang tidak sesuai toleransi, pasti udah di reject, pasti udah jadi reject produk. Tapi kalau jasa, seperti apa kita bisa enak menilai jasa? Kan dari konsumennya, dari konsumen bilang bagus nggak bagus, seperti apa kelihatannya, tampaknya gitu. Untuk itu, dalam industri jasa kita membutuhkan uh, pengujian statistik dari respon-respon konsumen terhadap kinerja pemberian jasa kita. Oke, alhamdulillah kita bisa lebih awal selesai. Mungkin teman-teman bisa segera
kembali melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih atas kerjasamanya sudah datang di kelas saya dan lengkap gitu. Jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.